Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Nurhaidi Hasan, SAG, MA, MPhil, PhD. Dan yang kami hormati pula Profesor Dr. Mudhofir, SAG, MPD. Yang kami hormati Bapak Wiranto Prasetya Hadi selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta. Yang kami hormati Ustadz Suyanto MSI, Koordinator Program Studi Agama MAN 1 Yogyakarta. Dan yang kami hormati pula dan sangat tentunya kami hormati Bapak Ustadz Kiai Haji Nawawi yang telah membimbing kami semua murid-muridnya tentunya sehingga bisa sampai pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita limpahan nikmat, ridho serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul walaupun secara daring online, tidak bertatap muka secara langsung, tapi semoga pertemuan kita pada malam hari ini bisa memunculkan kebarokahan untuk kita semua. Kita sholawat serta salam tidak lupa kita selalu curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat jerih payah beliau dan usaha keras beliau kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam pada saat ini, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Pada malam hari ini kita dipertemukan dalam sebuah forum yaitu silaturahmi program studi agama. Semoga forum ini pada awalnya ditujukan untuk menggantikan tradisi kita. Biasanya kalau tradisi kita waktu setelah Idul Fitri itu kita mengadakan kunjungan ke beberapa ibu guru, khususnya ustadz-ustadz dan ustadzah-ustadzah yang mengajar di prodi agama. Tapi karena ada keterbatasan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, kita semoga bisa tergantikan dengan langsung saja menginjak kepada acara yang pertama. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya, kalam ilahi akan dibacakan oleh Saudara Zaki Taqiyuddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mas Torik suaranya nggak masuk ya Mas Torik. Halo, cek kedengeran ya? Baik. Sadaqallahul adzim wa sadaqallahul karim. Semoga lantunan ayat suci Al-Qur'an tadi bisa memperlancar acara kita pada malam hari ini, juga memberikan pahala bagi yang mendengarkan dan juga bagi yang membaca. Untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Saudara Hukma Fikriya Adira. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan Kiai Haji Muhammad Nawawi MSI yang alhamdulillah telah hadir pada malam hari ini. Yang selanjutnya yang saya hormati juga Profesor Nurhaidi Hasan selaku Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus alumni MAPK pada tahun 1990. Yang saya hormati juga Profesor Dr. Muzafir, beliau Rektor IAIN Surakarta. Yang saya hormati juga Bapak Dr. Andes Wiranto Prasetya Hadi, MPD, yang alhamdulillah telah hadir pada malam hari ini. Beliau Kepala MAN 1 Yogyakarta. Dan yang saya hormati juga guru-guru agama MAN 1 Yogyakarta, Bapak Suyanto yang telah hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Bapak Abdul Kafi Amrullah, Ibu Yayu Istirohah yang telah, dan ibu-ibu lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu. Dan
Mas Mbak alumni Prodi Agama Mang 1 Yogyakarta dari berbagai generasi. Lalu yang saya cintai juga ada adik siswa Prodi Agama Mang 1 Yogyakarta angkatan 2021 dan 2022. Sebelumnya saya mewakili teman-teman panitia Syawalan virtual alumni Prodi Agama Mang 1 Yogyakarta mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah puasa Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat sehingga kita bisa bertemu kembali dalam acara Syawalan alumni Prodi Agama Mang 1 Yogyakarta meskipun secara online, akan tetapi semoga apa yang menjadi hajat kita untuk bersilaturahmi dan memohon maaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak, Ibu, dan Mas Mbak sekalian, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas waktunya Bapak, Ibu guru, dan Mas Mbak semua sehingga dapat menghadiri acara Syawalan virtual pada malam hari ini. Syawalan ini harapan saya bisa berlangsung setiap tahunnya agar tali silaturahim kita ini tidak putus. Sesuai dengan tema Syawalan yang saya ambil, yakini adalah merajut silaturahmi, membangun kekeluargaan, meraih keberhasilan. Dari tema ini bisa kita simpulkan bahwa meraih keberhasilan dan kesuksesan itu dapat kita peroleh kalau kita bisa membangun silaturahmi dan membangun keluarga. Maka dari itu, semoga dengan diadakannya Syawalan ini, goalsnya adalah kita bisa saling silaturahmi, membangun keluarga yang hampir atau mungkin sudah retak. Nah, meskipun berat rasanya, semoga niat baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, saya mewakili panitia juga memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kesalahan baik teknis ataupun yang membuat tidak nyaman Bapak Ibu semua. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga menjadi pelajaran saya dan kami semuanya dalam menyelenggarakan acara Syawalan virtual pada kedepannya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hukma telah memberikan sambutannya selaku Ketua Panitia. Sambutan yang kedua, sambutan dari Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta kepada Bapak Dr. Andes Wiranto Prasetya Hadi MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Nawawi MSI, yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Nur Haidi Hasan, Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Profesor Dr. Haji Mundofir, Rektor IAIN Rektor IAIN Surakarta. Yang kami hormati Bapak atau Ustadz Suyanto dan pembimbing-pembimbing atau pengasuh MANPK atau guru-guru, serta anak-anakku semuanya, alumni, baik itu yang masih aktif di MANPK di tahun ini sampai yang sudah alumni tahun 2020. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah SWT, pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka Syawalan, ya walaupun sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, tapi pada prinsipnya kita atau kami mengucapkan terima kasih pada panitia yang sudah melaksanakan acara ini, dan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, kami secara pribadi maupun lembaga mohon maaf apabila kami dalam menyelenggarakan pendidikan di madrasah ada beberapa keliruan maupun kesalahan, kami mohon maaf. Demikian juga untuk anak-anakku atau alumni sekalian. Anak-anakku, Bapak Ibu semua yang kami hormati, alhamdulillah kami mengucapkan mengucapkan terima kasih pada panitia yang telah melaksanakan Syawalan yang walaupun sudah selesai Syawalnya, tapi alhamdulillah masih bisa berjumpa. Ini masih ada Pak Ustadz Kafi, yang lama Ustadz Kafi, kemudian tadi ada Pak Sayuti, Ketua Komite, kelihatannya tadi itu ada juga. Kemudian Bu Yayu, kemudian terima kasih Pak Sulhak juga ada. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita dalam rangka virtual ini, dan kami berharap Madrasah MAN 1 Yogyakarta yang hari ini alumninya tidak hanya di program MAPK, tapi di program keagamaan yang tahun lulusan 2019. Kami mengucapkan terima kasih juga pada Prof. Nur Haidi dan Prof. Mundofir. Ini alhamdulillah, terima kasih bisa menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan beliau, kasih silaturahmi, dan kami mendoakan Bapak Nur Hadi, Prof. Nur Hadi, mudah-mudahan alumni MANPK seperti Pak Mundofir ini bisa kita doakan sama-sama menjadi doa kita bersama menjadi rektor UIN Sunan Kalijaga. Amin. Saya berharap betul. Profesor berharap betul Bapak, ini karena alumni MANPK ini terus terang aja di tahun ini hanya 4 Bapak, 4 yang diterima di UIN dan IAIN. Terima kasih Pak Mundofir sudah ada 1 alumni kita yang masuk ke IAIN Surakarta. Saya berharap untuk tahun-tahun ke depan kalau ada alumni MANPK yang menjadi rektor akan berempati kepada madrasah terutama yang MANPK penyelenggaranya. Harapan kami supaya anak-anak kami yang lulusan MANPK ini bisalah menjadi madrasah keduanya di UIN maupun dimanapun yang ada di Indonesia. Karena saya melihat rektor-rektor UIN ini sekarang sudah ada dari MANPK dimanapun yang sudah tersebar di Indonesia. Ini harapan saya Pak Nur Hadi, Pak Profesor Nur Hadi, saya berharap betul ini. Karena sudah dua tahun ini saya terus terang aja ya, program keagamaan atau MANPK ini belum tersentuh lah dari UIN. Saya berharap yang dari IAIN Surakarta alhamdulillah bisa anak-anak kami yang MANPK bisa diterima alhamdulillah. Tapi yang dari UIN, terutama dari UIN manapun itu kok belum sampai tersentuh MANPK. Padahal anak-anak kami itu luar biasa itu sebetulnya ya untuk meneruskan di UIN, dan dia berharap betul tidak hanya kemungkinan di bidang keagamaan Bapak, mungkin bisa di bidang-bidang riset, teknologi dan sebagainya itu perlu Bapak. Dokteran atau apa monggo itu saya berharap betul, karena nanti suatu saat jadi dokter, jadi yang ulama betul malah dia bagus loh di situ.
Ini saya berharap, karena kebanyakan aman PK itu biasanya kalau di UIN itu mesti biasanya di ekonomi syariah, kemudian yang hubungannya dengan keagamaan, tapi yang di bidang riset sebenarnya anak-anak kami aman PK itu mampu untuk hal itu. Ini saya berharap mudah-mudahan doa kami terkabul Pak Prof. Nur Hadi. Ya, mudah-mudahan Allah menjabai semuanya untuk hari ini. Kita bersama-sama ya berharap betul alumni-alumni Man PK ini menjadi penyemangat anak-anakku semuanya, alumni Man PK, terus berjuang untuk menebar kebaikan, menyebar ilmu ke seluruh Indonesia dengan harapan kita bersama-sama alumni-alumni Man PK yang seperti dulu, seperti Prof. Haidi, Nur Haidi, dan Prof. Mudhafir ini luar biasa. Anak-anakku bisa untuk menjadikan contoh. Kemudian perlu kami sampaikan Bapak, insya Allah tahun 2021 itu akan dibangun asrama Putri Man PK Bapak. Akan dibangun asrama Putri, karena kalau putra saja kurang katanya, kurang ada keseimbangan. Nanti kemungkinan nanti untuk gender itu atau bagaimana, enggak tahu, pemerintah minta, karena di seluruh Man PK, di 10 Man PK itu semuanya sudah ada putra dan putri. Tempat madrasah kita tidak ada. Maka kemarin kami diminta oleh Pak Direktur harus ada Man PK putri. Insya Allah 2021 anggaran sudah disediakan dari SBSN. Asrama putri akan kita dirikan di sebelah asrama putra. Di lab kimia itu nanti dihapus, kemudian dirikan asrama putri, sekaligus ruang kelas itu 3 lantai. Harapan kami dengan adanya nanti asrama putrinya, nanti kegiatannya tambah mungkin semarak tentu saja, dan tentu kami berharap anak-anakku semua tidak hanya yang putri untuk minat, memang tahun kemarin itu minat untuk menyekolahkan di madrasah Man PK terutama, itu yang banyakkan itu putri belum tersalurkan di Jogja. Mereka memang berminat sekali di Jogja, yang khususnya yang putri ini, santri-santri putri. Yang putra kemarin alhamdulillah kita sudah virtual juga dengan orang tua wali. Jadi pengenalan orang tua wali siswa Man PK kelas 10 kemarin juga kita sudah laksanakan secara virtual. Dan mudah-mudahan untuk tahun 2022 nantinya juga kita bersama-sama putra-putri bisa istilahnya mewujudkan betul-betul nantinya santri-santri kita madrasah Man PK akan menjadikan tentu saja bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kami terima kasih kepada panitia dan salam buat anak-anakku semuanya. Tentu saja apa yang menjadikan madrasah Man 1 sudah unggulan, dan kami sampaikan satu aja, yaitu tahun 2020-2021 ini madrasah Man 1 ini sudah menjadi madrasah akademik dan madrasah riset. Ditambah juga ada pelayanan SKS. Jadi anak-anak bisa, baik Man PK bisa, Man PK maupun reguler bisa menempuh 2 tahun. Jadi harapan kami memang kita berharap betul Man 1 Yogyakarta ini, baik Man PK-nya maupun yang reguler, yang akademik, ini memang kita berusaha berinovasi supaya anak-anak kita yang tentu saja cepat menerima pelajaran, juga diakomodasi minat bakatnya. Kalau memang dia betul-betul bisa sampai 2 tahun, insya Allah bisa meneruskan. Itulah ya, kita buat layanan sistem kredit semester. Ini di tahun 2020-2021. Walaupun situasi sekarang, pandemik sekarang, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Kami, Bapak Ibu Guru, pegawai, dan sebagainya berkomitmen untuk mewujudkan madrasah yang hebat dan bermartabat dengan slogan Man 1 Yogyakarta, prestasi tiada henti, cerdas dan islami. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan, mungkin ada beberapa, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wiranto Prasetya Hadi MPD selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta. Selanjutnya
keynote speaker. Jadi panitia ini memiliki inovasi, kita ada keynote speaker-nya. Karena kita beranggapan bahwa pembicaraan yang mulia itu, pembicaraan yang bermanfaat itu kalau ada tukar pikiran atau tukar pendapat, intinya tukar keilmuan. Nah, harapannya dari Profesor Nur Haidi dan Profesor Mudofir ini ada ilmu-ilmu yang bisa kita serap kepada adik-adiknya ini. Untuk yang pertama, kepada Profesor Nur Haidi Hasan, SAG, MA, MPhil, PhD, Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, yang juga termasuk dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Thorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Pak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta 1, Pak Wiranto, kemudian juga Wakil Kepala Sekolah Pak Suyanto, sesepuh guru kita yang sangat kita muliakan Pak Kiai Muhammad Nawawi, dan guru-guru lainnya. Tadi Pak Dadang kalau nggak salah juga berencana untuk bergabung. Saya tidak tahu apakah beliau sudah bergabung. Dulu wali kelas saya ya, kelas 1 dan kelas 3 waktu saya sekolah di Manpeka. Kemudian juga yang saya hormati Mas Profesor Mudofir, Rektor IAIN Surakarta, panitia Mas Sukma yang menghubungi beberapa kali, dan seluruh peserta halal bihalal virtual yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersyukur bisa bergabung di dalam acara halal bihalal virtual ini karena bisa bersilaturahmi melalui layar laptop dengan Pak Kepala Sekolah ya, dengan Pak Suyanto, Pak Kiai Nawawi, Pak Dadang, dan guru-guru lainnya dari MAN 1 Yogyakarta, juga kepada adik-adik saya lulusan program studi keagamaan MAN 1 Yogyakarta yang sekarang menempuh pendidikan lanjutan di berbagai perguruan tinggi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas pencapaian adik-adik semua yang telah berhasil menyelesaikan studinya di MAN 1 prodi keagamaan dan kemudian meneruskan studinya di berbagai prodi ya, di UIN Sunan Kalijaga, di IAIN Surakarta, dan lain-lainnya. Semoga studinya berjalan dengan baik dan nanti lulus tepat waktu dengan hasil yang gemilang. Setelah itu bisa entah meneruskan studi ke jenjang yang lebih tinggi lagi, S2 misalnya, bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia, di universitas-universitas yang ternama di semua kawasan dunia, Eropa, Amerika, Australia, atau Timur Tengah, atau mana saja. Ya, dan ya saya berharap ada di antara adik-adik kita ini yang bisa menempuh jalur itu. Kemudian nanti berlanjut lagi mungkin S3 di luar negeri, lalu lulus dari universitas-universitas ternama tadi, dan bahkan kalau bisa ada 1-2 yang merintis karir, entah sebagai dosen di luar negeri atau sebagai profesional yang bekerja di lembaga-lembaga dunia ya. Nah, saya selalu bangga menjadi alumni MAN 1, khususnya lagi Manpeka, karena saya kira saya nggak bisa sampai pada katakanlah posisi saya sekarang sebagai guru besar, sebagai dosen di UIN, lalu pernah berkelana ya ke berbagai kawasan dunia, menimba ilmu S2 sampai 2 kali di Belanda, lalu kemudian S3 di Belanda juga di Universitas Utrecht. Setelah itu saya masih sempat postdoc, lalu mengajar di Singapura, di Jepang, di Prancis, dulu balik lagi ke Belanda, lalu macam-macam lah. Itu saya kira fondasinya itu saya dapatkan di Manpeka, saya dapatkan di MAN 1 Yogyakarta itu, dan saya nggak pernah bisa lupa itu dan tidak akan pernah saya lupakan. Jadi fondasi keilmuan saya yang membentuk kompetensi keilmuan, kemudian juga skill kemampuan berkomunikasi,
ya kemampuan berperilaku ya, how to behave, bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana membangun jaringan dan seterusnya. Saya kira itu tadi sekali lagi pondasinya saya dapatkan ketika saya sekolah di MAN 1 Yogyakarta dengan guru-guru saya ya yang masih ada sekarang ini Pak Nawawi, Pak Dadang, mereka mengajari kami ilmu pengetahuan yang terbaik, kemudian seluruhnya lah termasuk keterampilan berbahasa itu, sehingga setelah itu kita bisa melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. Perguruan tinggi dulu umumnya memang kami melanjutkan ke angkatan pertama ya, ke IAIN. IAIN Jogja itu menjadi destinasi utama dulu, pilihan utama. Karena kedekatan dan juga kita tahu IAIN Yogyakarta waktu itu yang sekarang menjadi UIN itu adalah Universitas Islam tertua di Indonesia. Di dalam lingkup P3IN itu tertua dan punya reputasi yang sangat bagus. Beberapa kawan memilih melanjutkan di Solo. Nah, Profesor Mudhafir itu di Solo. Nah, akhirnya jadi rektor IAIN Solo ya. Ada juga yang melanjutkan ke Semarang beberapa. Angkatan sesudah saya itu banyak yang ke Mesir dulu. Al-Azhar, karena Kementerian Agama belakangan berhasil membangun jalur khusus, mengirim lulusan-lulusan terbaik MAPK untuk melanjutkan sekolah S1, kuliah S1-nya di Universitas Al-Azhar Mesir. Saya kira itu dulu puluhan ya. Yang pertama, angkatan pertama aja saya kira ada, seingat saya itu ada 11 orang. Nah, mereka sebagian sudah pulang ke Indonesia, berkarir sebagai diplomat, sebagai pegawai negeri, sebagai kiai, sebagai ustadz, dan seterusnya. Termasuk juga dulu kami memang ada jalur yang awalnya tidak ada jalur khusus, masuk UIN itu, masuk IAIN itu ya seperti yang kalian lakukan itu, kita mengikuti tes ya, kemudian mayoritas diterima, ada 1-2 sih waktu itu yang memang tidak diterima, saya tidak tahu alasannya, tapi mayoritas diterima, lalu kemudian disebar di kelas tergantung jurusannya ya. Kemudian juga ya ada dulu umumnya di peradilan agama, karena kita waktu itu sebagian bermimpi menjadi hakim agama, lalu ada yang di peradilan agama 1, peradilan agama 2, terbagi-bagi. Ada juga yang di 1-2 di prodi yang lain atau di fakultas yang lain, selain fakultas syariah ada yang di Usuluddin. Nah, baru setelah memasuki semester kedua, IAIN, Fakultas Syariah waktu itu berinisiatif untuk menggabungkan menjadi satu kelas. Jadilah kami kemudian tergabung dalam satu kelas, 28 kalau nggak salah jumlahnya. Itu peradilan agama 3 di Fakultas Syariah dan Hukum. Ya karena memang dosen-dosen di Fakultas Syariah, dekan menyadari bahwa anak-anak MANPK ini punya modal yang cukup bagus gitu. Kalau digabungkan dengan anak-anak yang berasal dari program reguler, jangan-jangan malah mereka putus semangat ya, atau tidak terlalu bersemangat lagi. Ya ada juga teman-teman yang merasakan itu. Artinya kan kita waktu di MANPK itu sudah diajari macam-macam, baca kitab dan seterusnya dengan belajar keras sekali, tapi ketika masuk ke IAIN ya kalau program reguler itu jadi biasa gitu. Dengan beban yang sama dengan mahasiswa yang datang dari berbagai latar belakang. Nah, itulah dulu akhirnya ditempuh kebijakan untuk membuat satu kelas khusus MANPK. Ya, saya kira cukup berhasil kebijakan itu, kami bisa lulus, umumnya semua bisa lulus. Kemudian ya seperti sekarang, mungkin Pak Kepala Sekolah Mas Suyanto tahu bahwa ya ada yang berkarir sebagai dosen, ada yang jadi hakim agama, ada yang jadi ketua pengadilan negeri juga. Mas Duki itu pengadilan negeri di mana, Sorong atau mana sekarang ya. Ada yang jadi tentara 2 orang. Banyak juga yang di kantor urusan agama sebagai kepala KUA atau sebagai pejabat pencatatan perkawinan ya. Ya itu macam-macam. Jadi tersebar ke berbagai lapangan pengabdian di masyarakat. Dan memang saya memahami ya kalau sekarang kenapa tadi lulusan MANPK tidak ada perlakuan khusus ya dari UIN Sunan Kalijaga. Saya kebetulan setelah pindah ke pascasarjana itu tidak
menjadi bagian dari tim yudisium. Jadi kami khusus menangani S2 S3, yudisium S2 S3 itu berbeda. Nah, yudisium S1 itu dekan-dekan dengan wakil rektor dan rektor. Memang ada kebijakan umum yang saya ketahui dulu ketika saya jadi dekan Fakultas Syariah itu, kita tidak boleh memberikan misalnya jalur tertentu SPAN PTKIN, tidak boleh memberikan kuota terlalu banyak pada satu sekolah. Jadi ada prinsip disebar gitu. Disebar. Ya kalau satu sekolah dapat 5 itu sudah hebat juga itu melalui jalur tertentu. Kan masih ada jalur-jalur lain. Kalau jalur mandiri biasanya nilai yang betul-betul diutamakan ya. Kalau nilainya tinggi dia pasti akan bisa mendapatkan kursi ya melalui jalur mandiri itu. Nah, memang saya setuju bahwa inisiatif Pak Rektor IAIN Surakarta Profesor Mudhafir itu bagus sekali kalau memberi akses khusus bagi lulusan-lulusan MANPK Yogyakarta. Dulu kan terbukti ya, Semarang membuka pintu lebar-lebar bagi lulusan MANPK, digratiskan SPP-nya, artinya tidak perlu bayar SPP. Datanglah banyak tuh lulusan-lulusan MANPK dari Jember, kemudian juga sebagian dari Jogja, dari mana-mana itu, ya mereka betul-betul menjadi mahasiswa-mahasiswa yang berbakat. Dan saya tahu pertengahan 90-an itu dosen-dosen di UIN Semarang itu banyak yang berasal dari kelas MANPK ini. Yang sekarang rektornya pun itu dari MANPK ya, rektor IAIN UIN Semarang itu dari MANPK Jember itu teman saya Imam Taufik itu. Jadi ya kita juga tadi Solo memberikan akses khusus. Ada MANPK di Solo, kemudian juga teman-teman yang dari Jogja yang belajar di Solo mendapatkan akses khusus. Pak Mudhafir nanti bisa cerita itu. Dan ya kita tahu semua bahwa sekarang Pak Mudhafir ada di posisi puncak di IAIN Surakarta sebagai rektor. Jadi ya dalam beberapa tingkat saya kira memang ini perlu ya ada jalur-jalur khusus kepada adik-adik kita dari MANPK ini. Walaupun saya kira kalau kompetensi pengetahuan yang diperoleh selama menempuh studi di MANPK itu atau prodi keagamaan itu sudah bagus, ya saya kira kalau tidak melalui jalur khusus itu pun pasti akan dengan mudah diterima. Malah bisa memilih prodi mana yang dikehendaki. Ya kalau jalur khusus kan dia terfokus pada satu prodi. Ya mungkin tidak bisa terlalu banyak dibagi-bagi prodinya. Nah, tapi kalau jalur yang terbuka, entah itu SBMPTN, kemudian macam-macam itu jalur yang yang tersedia untuk masuk ke PTKIN, ya itu bisa tadi termasuk memilih prodi-prodi umum ya. Karena adik-adik kelas saya ya yang beberapa angkatan termasuk Pak Mas Duki itu dulu kan dari MANPK. Lalu yang di bawah-bawah juga banyak yang pindah jalur itu ke bukan hanya ya umumnya prodi masih sosial humaniora ya, masih dalam lingkup sosial humaniora, tapi tidak lagi di keagamaan khusus, misalnya ke hukum, lalu kemudian ada yang ke sastra dulu ya, lalu ada ke bahkan kalau nggak salah ada yang kedokteran ya, itu angkatan berapa itu, bagaimana dia bisa masuk ke kedokteran itu, yang sekarang katanya jadi dokter di Tegal itu ada. MAK mungkin angkatan berapa ya, 8 atau 9 itu. Jadi saya kira sepanjang bakat akademik sudah terasah dengan baik selama sekolah di MANPK, insya Allah tidak sulit untuk mendapatkan pendidikan di jenjang berikutnya. Ya kalau saya yang diberi amanat memegang kebijakan di UIN itu tentu saya senang sekali itu karena tahu anak-anak MANPK ini kan sudah dilatih sedemikian rupa itu, sudah dididik, ditrain sedemikian rupa, mereka pengetahuannya mungkin beberapa tingkat lebih tinggi daripada lulusan-lulusan umumnya. Kalau pesantren punya keunggulan, banyak di antara mereka yang bisa baca kitab, tapi kadang-kadang soal pengetahuan yang lain di luar kitab kuning agak kurang kan. Jadi di MANPK itu saya tahu bahwa diseimbangkan itu antara penguasaan kitab kuning, kajian-kajian keislaman klasik dengan kajian-kajian yang lebih kontemporer itu diseimbangkan, sehingga saya percaya bahwa lulusan MANPK mestinya
mahasiswa akan menjadi, kalau diterima itu akan menjadi mahasiswa unggulan yang berbakat, asal jangan minta keistimewaan. Kadang-kadang ada juga yang merasa karena ini berasal dari MANPK pengen privilege macam-macam, itu kadang-kadang tidak begitu menguntungkan. Sepanjang masih bekerja keras kuliah ya, setelah diterima di UIN misalnya atau IAIN atau mana saja, ya saya yakin akan keberhasilan itu sudah menunggu di depan adik-adik semua. Ya, saya sangat percaya itu. Asal sudah sekolah sungguh-sungguh, ya, menjalankan amanat orang tua, mengikuti nasihat dari para guru, kepala sekolah, dan menghabiskan waktu untuk mendedikasikan diri sebagai seorang mahasiswa, ya, membaca dan seterusnya, melatih keterampilan riset, kemampuan berkomunikasi, insya Allah bisa lulus tepat waktu dengan hasil gemilang. Kemudian setelah itu terserah. Kalau ada kesempatan ke S2, monggo. Itu bagus sekali, karena kalau ada yang berminat jadi dosen kan minimal kualifikasinya S2. Nah, kalau belum memegang ijazah S2 itu nggak bisa mendaftar jadi dosen. Atau langsung bekerja di bidang-bidang pengabdian yang terbuka untuk lulusan S1. Nah, saya kira itu bisa, pilihannya bisa begitu. Meneruskan S2 bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri, sebagaimana saya katakan di awal tadi, monggo saja. Dan saya berpesan, ya kalau ada yang merasa bahasa asingnya masih belum begitu bagus, ya walaupun saya tahu cukup bagus ya adik-adik semua, karena sudah dilatih dan dididik dengan baik di MANPK, ya itu bisa ditingkatkan lagi selama menjalani perkuliahan di berbagai universitas tadi. Sekarang itu kalau belum punya TOEFL 550 atau IELTS 6,5 itu seakan-akan ya belum lah itu menjadi mahasiswa yang punya prospek yang betul-betul bagus itu ya. Karena kalau kita misalnya ingin mendapatkan beasiswa LPDP, syaratnya kan 550 TOEFL-nya kan, atau IELTS-nya 6,5. Nah, LPDP saya beberapa kali ikut rapat LPDP, Pak Rektor IAIN Surakarta, Prof. Mudhafir pasti tahu juga itu. LPDP itu sekarang menyediakan juga kuota khusus bagi mahasiswa dari 3 daerah tertinggal, 3T itu, daerah tertinggal, terluar, dan termiskin ya. Lalu sekarang ada juga LPDP santri. Mereka yang berasal dari latar belakang santri diberikan pintu khusus oleh LPDP. Karena LPDP ini kalau tidak memberikan program-program afirmasi, biasanya akan didominasi oleh kelas menengah, middle class, dan upper middle class. Anak-anak yang berasal dari kelas menengah atau kelas menengah atas. Mereka yang semasa SMA, semasa kuliah itu sudah melatih diri sedemikian rupa dengan bahasa asing, sehingga IELTS 6,5 itu gampang lah bagi mereka. IELTS 7,5 itu tidak terlalu sulit bagi mereka. Dengan IELTS itu atau TOEFL 550 sampai bahkan 600 itu mereka bisa mendaftar di universitas-universitas unggulan di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, kalau merasa perlu penguatan bahasa Inggris itu nanti ada itu di UIN itu ada namanya ANAS ya. ANAS itu baru lulus dari Usuluddin UIN. Dia belajar sendiri bahasa Inggris itu. Lalu ikut tes dan nilai IELTS-nya itu 7,5 itu diterima di Kanada dan kemudian diterima juga di Oxford kalau nggak salah ya. Di 2 tempat dia diterima. Sekarang karena situasi COVID ini tertunda keberangkatan dia, tapi dia sangat senang kalau ada yang meminta bantuan untuk misalnya mendalami tadi kemampuan bahasa Inggris itu sehingga adik-adik semua bisa memperoleh skor TOEFL atau IELTS yang bagus. Ya, jadi ini beberapa trik saja saya kira, tips yang ingin saya bagi sehingga nggak bingung setelah menyelesaikan S1 ini mau kemana. Ya sekarang kan TOEFL bukan EPK bukan satu-satunya jaminan. Ya harus ditambah dengan kemampuan lain-lainnya, kemampuan riset, kemampuan bahasa, kemampuan berkomunikasi, misalnya menyampaikan ide-ide, gagasan, dan seterusnya. Prestasi-prestasi tambahan itulah yang akan menentukan langkah adik-adik semua.
ke jenjang berikutnya. Atau termasuk juga kalau ada yang berminat untuk langsung merintis karir di berbagai lapangan pengabdian yang berbeda-beda. Saya kira secara umum itu yang ingin saya sampaikan. Saya ingin juga menyampaikan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh adik-adik semua, terutama lagi khususnya lagi wabil khusus kepada Pak Kepala Sekolah, Pak Suyanto, lalu tadi ya Pak Nawawi, Pak Dadang, dan guru-guru lainnya. Karena situasinya masih seperti sekarang, kita belum sempat ketemu ya. Mudah-mudahan nanti pandemi ini berakhir dan kita bisa reunian atau ketemuan, entah di Man 1 atau di tempat yang lain, sehingga bisa kangen-kangenan lagi untuk membagi pengetahuan atau membagi pengalaman, wawasan segala macam. Dan terima kasih Pak doanya Pak Kepala Sekolah. Amin ya, amin ya, doa dari semua lah, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Profesor Nur Hadi Hasan sebagai kakak kelas yang dapat menjadi panutan kepada kita adik-adik kelasnya ini. Bahkan Profesor Nur Hadi Hasan ini kalau mengajar di fakultas saya dapat cerita dari beberapa teman itu, beliau selalu memotivasi mahasiswanya untuk menjadi lebih cerdas daripada mahasiswa lainnya. Jadi kalau bahasa sekarang itu bukan mahasiswa kaleng-kaleng, tapi mahasiswa yang betul-betul luar biasa dan berkualitas. Gitu. Bahkan beliau, Profesor Nur Hadi Hasan ini pernah membimbing skripsi salah satu kakak tingkat kami di Fakultas Syariah dan Hukum, namanya Mas Waskito Jati. Itu setelah lulus S1 itu langsung berangkat ke Harvard University. Bahkan itu sempat viral itu di UIN dan di PTKIN lainnya. Jadi semoga kesuksesan Profesor Nur Hadi Hasan ini dapat tertular kepada adik-adik kelasnya dan kita semua. Dan juga kita turut mendoakan semoga Prof. Nur Hadi Hasan ini bisa menjadi Rektor UIN Sunan Kalijaga selanjutnya. Amin. Amin. Untuk yang selanjutnya, keynote speaker dari Profesor Dr. Mudhafir Abdullah SAG MPD. Beliau merupakan Rektor IAIN Surakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Yai Haji Muhammad Nawawi, guru saya, dan Pak Dadang, saya belum melihat di layar. Bapak Kepala Sekolah, Pak Dr. Andes Haji Wiranto Prastya Hadi, MPD, Wakil Kepala Sekolah, Pak Suyanto, MSI, para hadirin, partisipan di webinar ini atau halal bihalal virtual. Dan mungkin saya sebut adik-adik saya ya. Juga nampak di layar ini teman seangkatan saya ini. Muhammad Toha ini kelihatan. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk bersilaturahim virtual. Tetapi tidak ada yang membanggakan pada saya dibanding Pak Nur Hadi ya. Saya lupa ini belum nyebut Profesor Nur Hadi, calon rektor. Mudah-mudahan sebentar lagi ya. Jadi bisa nanti kolega saya di jajaran rektor PTKIN nasional. Mudah-mudahan Pak. Amin, amin. Pak Hadi. Amin. Terima kasih. Pertama kami dapat bergabung ya, tetapi tidak ada yang istimewa pada saya ya. Jadi kehidupan saya adalah kehidupan
yang tidak gemilang ya. Saya hanya memiliki satu ketekunan ya, satu kejujuran ya, satu keberanian ya. Jadi makin besar tantangan, makin besar respon yang saya berikan itu di setiap tahap, tahap-tahap kehidupan yang sulit. Dan kalau boleh tahu ya, saya ingin bercerita, ketika saya kuliah dulu berat sekali karena orang tua saya sudah tidak ada ya. Jadi saya membiayai diri sendiri dan biaya hidup makan saya hanya dari ngeles ya, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan menerjemahkan beberapa mahasiswa-mahasiswa UNS yang minta tolong ya. Dari itulah sambung menyambung akhirnya lulus juga S1. Dan kemudian bingung juga setelah S1 mau kemana. Tapi dengan posisi saya sekarang ini, saya tentu bersyukur sekali ya. Karena saya bukan siapa-siapa, kemudian bersaing dengan orang kota, ya, dengan DNA kota. Ya. Dan alhamdulillah saya dari DNA desa dapat berkompetisi dengan DNA orang kota. Tetapi yang perlu kita petik dari hikmah perjalanan ini adalah bahwa mungkin juga Profesor Nur Haiti tidak ada yang berhenti, yakni membaca. Kita bergelut ya dengan buku-buku ya, meningkatkan level literasi kita, menyesuaikan diri, beradaptasi dengan tantangan-tantangan hari ini ya. Jack Ma mengatakan ya, abad digital adalah abad terbaik di mana semua orang secara terbuka dapat menjadi orang ya, dapat meningkatkan melakukan mobilitas sosial yang bersifat vertikal ya, bisa menjadi apa saja, ini terbuka. Jadi hanya orang yang malas yang tidak bisa mengambil abad terbaik abad digital ini. Bahasa Inggris bisa kita pelajari dari YouTube ya, berulang-ulang seperti kita mendengar kuliah ya, dan seterusnya. Jadi kita jangan pernah merasa minder ya, di abad ini kita terbuka untuk menjadi apa saja. Asal waktu kita pergunakan sebaik-baiknya untuk melakukan sesuatu yang berguna. Dari 24 jam ya kita harus menata kelola waktu itu sepenuhnya untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian berikutnya adalah saya kira yang baru ini partisipannya baru kuliah S1 ya. Jadi harus jelas dulu nih saya ngomong dengan siapa. Kalau saya ngomong dengan Pak Nur Haiti kan, Prof Nur Haiti, Mas Nur Haiti kan tidak berguna ini. Ada yang masih MAPK itu, Mas. Kalau ya baru lulus ya. Ada yang baru lulus, ada yang masih di MAPK. Oh, masih di MAPK ya. Ya, jadi kalau pengalaman mengejar cita-cita itu tanpa lelah, tanpa henti, dan terus berharap, ya, punya harapan, berani bermimpi, itu saya kira bisa ditempuh dengan mudah. Jadi pada sewaktu-waktu ya, tantangan-tantangan, kegagalan itu seringkali menjadi pupuk bagi kehidupan kita. Saya kira di tahap S1 itu mahasiswa dari MAPK itu biasanya problemnya adalah kehidupan ya. Yang paling dasar, kebutuhan dasar yakni bagaimana bisa membayar kos, bagaimana bisa makan 3 kali sehari, itu problem mahasiswa S1. Dan ini paling kritis adalah perjuangan yang bagi orang-orang miskin ya seperti saya, perjuangan sebagai S1 itu betapa susahnya. Karena kita bukan siapa-siapa, jaringannya masih sempit ya. Sehingga S1 adalah seperti tahap paling sulit untuk menapaki kehidupan.
Dan bagi yang tidak kuat di S1 itu biasanya tidak lulus itu di semester 4 ya. Memilih pekerjaan yang jelas. Sebab kalau kita belajar agama di S1 ketika harapan-harapan hidup tentang masa depan, kita melihat bangsa Cina, Jepang, ya orang-orang kaya sudah meraih apa yang mereka mimpikan, itu kalau kita belajar agama itu seperti tidak ada harapan. Seperti kita mau mati saja karena belajar ilmu-ilmu agama yang tempatnya tidak di kehidupan dunia modern, ya itu tidak terhormat dalam tanda kutip, ya. Kecuali kita studi-studi agama disampaikan dengan idiom modern, ya, dengan pendekatan perspektif, ya, perspektif ilmu pengetahuan, perspektif sejarah, perspektif kebanggaan. Kalau belajar studi agama tanpa menggunakan pendekatan perspektif, itu dia akan ditinggalkan oleh jamaahnya. Itu terbukti ya. Karena itu kemudian studi-studi agama yang kita pelajari, kita harus pandai pula menulis di koran, ya, menulis di jurnal, menyampaikan gagasan-gagasan sederhana tetapi tangkas, ya, membangkitkan, ya, diksi-diksinya. Kemudian kenapa? Karena kegagalan sebuah peradaban itu seringkali dimulai dari hal-hal yang remeh, misalnya cara kita menyampaikan gagasan keagamaan. Ketika isi-isi khotbah kita justru membuat ngantuk, ya, dan melempem spiritualnya. Kemudian membuat kita tidak relevan lagi dengan tantangan-tantangan hari ini dan masa depan. Jadi problem umat Islam saya kira itu berlipat-lipat, dan ini tanggung jawab lembaga-lembaga pendidikan, elit-elit agamawan untuk memberikan tafsir-tafsir yang membangkitkan bagi umat Islam merebut dunia ini. Dengan misalnya saya setuju bahwa MANPK tidak harus masuk ke kotak belajar ilmu-ilmu agama saja, tetapi juga ke sains. Jadi kalau ada yang dokter, ya, saya punya teman seangkatan namanya Hadi Subhan, ya. Ketika dia tidak percaya kepada IAIN, UIN, ya, dia belajar bank-bank soal supaya bisa diterima di PTN. Dia mungkin ketika saya tidur dia masih menghafal, ya. Saya bangun lagi dia juga belum tidur. Itu namanya Hadi Subhan terus. Dan dia diterima di UNAIR, ya. Dia bagus sekali, ya. Itu artinya sudah anomali gitu dari prodi agama ke ilmu yang lain. Kenapa hal ini penting dilakukan? Karena kalau tidak seimbang umat Islam, ya, saya sendiri Pak Prof. Nur Haidi gelisah kalau prodi-prodi agama terlalu banyak. Umat Islam terlalu banyak belajar agama lalu kemudian sainsnya tertinggal. Ya, ini bahaya sekali. Ya, karena relevansinya nanti kita menjadi pemain pinggiran, menjadi konsumen, bukan produsen. Nah, ini sehingga saya selaku rektor, ya, sering berpikir bagaimana IAIN juga seperti UIN Jogja dapat menyelenggarakan prodi-prodi umum sehingga akses bagi anak-anak kampung, kantong-kantong kemiskinan dapat memperoleh akses pendidikan tinggi dan mengambil prodi-prodi umum di UIN-UIN, misalnya UIN Jogja dan UIN Surakarta, insya Allah, ya, di 2021. Nah, kalau ini tepat, maka peradaban Islam baru akan bisa cerah dan gemilang. Dan ini dimulai dari misalnya sistem-sistem pendidikan kita yang sudah mulai menghargai matematika, menghargai fisika, menghargai kimia. Ya, dulu ketika saya pernah membaca bangsa Cina itu kemudian ketika berkunjung ke Singapura, Singapura adalah negeri kecil tetapi sangat efektif, ya.
dia tidak terpangku oleh ideologi-ideologi, dia menghargai matematika dan fisika, kemudian begitu bersih, disiplin, tata kelolanya bagus, kemudian Cina meniru Singapura, kemudian Cina sekarang menjadi hebat sekali ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa menjadi relevan dengan dunia kita hari ini adalah kecerdasan yang tersendiri. Kalau kita tidak merelevankan diri kita dengan lingkungan hari ini, tantangan-tantangan hari ini, kita akan tertelan arus. Arnold Toynbee ya dalam Study of History dia mengemukakan teori ya tentang challenge and response, yang artinya bahwa peradaban itu tumbuh itu karena tantangan-tantangan dan respon yang tepat yang diberikan. Jika tantangan-tantangan hari ini berbeda, kemudian respon yang kita berikan tidak tepat, maka kita tertinggal. Wassalam kita. Nah inilah kemudian manpeka saya kira, prodi-prodi agama jangan melulu belajar kitab-kitab kuning. Kitab-kitab kuning kan sudah selesai sebenarnya, karena kendala-kendala bahasa sekarang sudah dipecahkan oleh teknologi. Kita bisa membaca teks-teks paling sulit ya dengan bantuan-bantuan teknologi. Nah sehingga bagi kita manpeka pun harus menjadikan prodi-prodi agama itu relevan melalui pendekatan-pendekatan perspektif. Kalau manpeka hanya diajari kitab kuning, kemudian tidak digenjot pula wawasan-wawasan kemodernan, itu tidak bisa bunyi apa-apa. Sekarang ahli hadis, ahli Al-Quran, tetapi wawasan kemodernannya tidak digodok, dia tidak bisa bunyi, tidak kontekstual dan ketinggalan zaman. Nah ini tantangan kita. Nah ini saya kira Profesor Nurhaiti sudah membaca ini semua, tapi lagi-lagi kita tidak punya kebijakan untuk ini. Karena di dalam Islam sendiri kan ada banyak golongan-golongan ya yang mempertahankan ortodoksi dan sebagainya, sehingga inilah kelemahan kita. Tetapi saya kira melalui elit-elit pendidikan di agama inilah kita harus melakukan perubahan dari dalam. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau tadi soal cerita, memang di IAIN Solo menampung 40 dengan menggratiskan SPP ya untuk alumni-alumni manpeka dengan SPP 0 rupiah, dan tahun ini baru di Fakultas Syariah. Nanti kita jadikan kelas ini kelas internasional ya dengan pengantar bahasa Arab dan pengantar bahasa Inggris, dan metode riset yang bagus ya, dan pengenalan terhadap dunia hari ini dan tantangan-tantangan masa depan ya. Karena tanpa mengetahui relevansi kita hari ini dengan apa yang kita baca, maka kita sedang melakukan bunuh diri massal dan kita berdosa besar karena tidak lembaga-lembaga pendidikan ini untuk merebut peradaban yang relevan. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Mudhofir Abdullah atas keynote speech-nya yang telah disampaikan. Jadi bisa kita ambil banyak hikmah dari apa yang beliau sampaikan. Mungkin ini sangat relevan dengan apa yang dulu disampaikan oleh Ustadz Zulhaq waktu di Asrama Al-Hakim gitu. Sama seperti yang disampaikan oleh Profesor Mudhofir itu, bahwa khairu jalisin fi zamani kitabun. Jadi sebaik-baik teman duduk adalah buku. Jadi
seperti yang disampaikan oleh Profesor Abdullah, bahwasanya kita perlu meningkatkan literasi dan memperbanyak cabang ilmu pengetahuan yang kita kuasai, sehingga kita tidak hanya menjadi seorang konsumen, tetapi juga menjadi produsen. Begitu. Terima kasih banyak kepada Profesor Mudofir Abdullah, Rektor IAIN Surakarta, yang semoga di tahun 2021 tadi disampaikan bisa menjadi UIN, yang awalnya dari IAIN, institut menjadi universitas. Selanjutnya, ini telah bergabung bersama kita Bapak Komite Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Sayuti, kepada Bapak Dr. Andes Sayuti Mustafa MPD, waktu dan tempat kami berikan untuk memberikan sambutan. Silakan Bapak. Mohon maaf masih di mute, Pak. Belum di unmute. Mungkin dari admin bisa membantu untuk unmute. Atas nama Pak siapa nih di screen-nya Asus. Oh, ngoten, siap. Sudah saya proses. Dari Bapaknya mohon di unmute, saya sudah request. Oh, belum ini ya. Sudah saya request unmute, belum diproses. Atau ada yang bisa bantu? Dari teman-teman panitia mungkin bisa bantu menghubungi. Nah, itu sudah. Di pojok kiri bawah, Bapak. Ya, okay. Pojok kiri bawah. Ya, sampun. Udah. Ya, silakan, Bapak. Sudah masuk? Sudah, sampun. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selaku Ketua Komite Man Yogyakarta 1, saya bisa bergabung karena melihat narasumber yang hadir pada kesempatan ini adalah MAPK angkatan awal yang pada waktu itu saya sebagai Kepala Seksi Madrasah Aliyah. Sehingga betul-betul saya bersyukur tatkala kami selaku pengelola Madrasah Aliyah program khusus dengan Dr. Thoyib waktu itu Kepala atau Direktur di Jakarta, Kasubdit Aliyah bersama-sama mempersiapkannya. Sehingga saya alhamdulillah masih diberi umur panjang oleh Allah bisa bergabung dengan para peserta pada malam hari ini. Oleh karena itu, atas nama Ketua Komite dan juga mantan pengurus Madrasah Aliyah, saya menyampaikan selamat pada para guru besar yang telah bisa menjadi narasumber pada kesempatan ini. Dan pada Bapak Kepala Madrasah dan Bapak-Bapak yang lain, saya ucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Dan di situ ada cucu saya Pak Wiranto, Hukma Fikriyah adalah cucu saya yang sudah lulusan MA Agama kemarin, sekarang sudah di UIN Sunan Kalijogo. Oleh karena itu, saya tidak banyak bicara, cuma menyampaikan ucapan terima kasih atas diselenggarakannya kegiatan ini, sehingga kita semua bisa bersilaturahim cara yang saya sudah ketinggalan zaman. Nah, itu saya tak bisa. Seperti tadi Bapak bisa melihat geser apa sing digeser aku ya ora iso.
Oleh karena itu, pada Bapak dan khususnya anak-anakku sekalian yang masih di MAPK atau yang masih kuliah, saya ucapkan selamat berjuang. Bagaimana saran-saran dari para pendahulu tadi yang sudah mempunyai kesempatan untuk berkiprah di tempat-tempat tertentu, Pak Rektor IAIN Surakarta maupun Pak Pasca ya Pak ya, Pak Nur Haidi. Alhamdulillah. Saya memang terakhir juga di Tarbiyah, waktu di Kanwil ngurusi madrasah aliyah dan seluruh madrasah di DIY. Ini sebagai Pak. Bagaimana Pak? Saya ingat sekali Bapak dulu sering sekali mengunjungi kami di MAPK. Iya, alhamdulillah. Dan sekarang yang saya tahu karena saya tinggalnya di Depok, ya dekat UIN ini, kepala KUA juga dari MAPK angkatan ke berapa itu? Lupa saya, di kepala KUA di Sleman ini. Terima kasih, alhamdulillah. Mohon maaf atas ya orang tua yang kemungkinan sudah banyak ketinggalan zaman ini. Mudah-mudahan para generasi yang akan datang bisa memperhatikan saran-saran dari narasumber tadi. Karena itulah para bapak ini kelihatan dalam berjuang mengembangkan pribadi maupun agama dan juga negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Komite Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta atas sambutannya. Untuk acara yang selanjutnya adalah pembacaan Ikrar Syawalan. Kepada rekan-rekan teman-teman yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili teman-teman panitia untuk memimpin para bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, alumni keluarga besar Prodi Agama MAN 1 Yogyakarta untuk bersama-sama membaca Ikrar Syawalan. Berikut sudah saya bagikan layar teks yang insya Allah akan kita baca bersama. Monggo sekiranya seluruh peserta forum kali ini, Bapak Ibu sekalian, untuk mengikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar Syawalan virtual. Ikrar Syawalan virtual. Alumni Prodi Agama. MAN 1 Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami keluarga besar. Alumni Prodi Agama. MAN 1 Yogyakarta. Mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami yang hadir di sini. Berlapang dada mengakui kesalahan kami. Dan dengan demikian kita secara ikhlas berikrar lahir dan batin, baik antara yang muda dengan yang tua,
bersama memberi dan meminta maaf bersama memberi dan meminta maaf antara yang satu dengan yang lainnya. antara yang satu dengan yang lainnya. Semoga Allah memberi ridho Semoga Allah memberi ridho atas langkah terpuji ini. atas langkah terpuji ini. Semoga kita semua kembali kepada fitrah. Semoga kita semua kembali kepada fitrah. Dan Allah senantiasa membimbing pada kita dalam kebaikan dan ibadah, baik ibadah langsung kepada Allah, maupun pergaulan di dunia. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan seluruh peserta, Bapak-bapak Ibu sekalian, Forum Syawalan Virtual Alumni Prodi Agama MAN 1 Yogyakarta. Untuk sekiranya waktu saya kembalikan kepada moderator atau pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara yang telah melakukan ikrar syawalan. Untuk acara yang selanjutnya adalah hikmah syawalan yang akan disampaikan oleh Ustadz Suyanto, SAG, MAG, MSI, Koordinator Program Studi Agama MAN 1 Yogyakarta. Kepada beliau yang terhormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sangat kita muliakan guru kita semuanya, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Nawawi MSI, sesepuh kita, orang tua kita, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sayuti MPD, Ketua Komite saat ini, dan juga yang dulu ngopeni MAN PK ketika beliau masih aktif di Kanwil Pembinaan Agama, Departemen Agama, DIY, Bapak Kepala Madrasah, Bapak Dr. Andes Haji Wiranto Prasetyo Hadi, Profesor Nur Haidi Hasan, Profesor Mudhafir Abdullah, segenap para guru agama yang hadir, dan juga para pembina asrama, mantan pembina asrama yang meskipun mantan tapi tetap tidak bisa kita sebut mantan, Mas Kafi, tetap sebagai pembina itu, de facto-nya itu. Kemudian juga para santri, para teman-teman alumni, semuanya yang berbahagia yang dirahmati Allah. Malam ini malam yang sangat berkah. Kita bersyukur betul bahwa malam ini malah bertabur bintang, rembulan, dan matahari ya. Karena itu saya bingung apalah arti sebuah kunang-kunang ya di antara bintang dan rembulan tadi. Tapi Bapak Ibu semuanya, ketika kemarin saya dihubungi Mas Hukmah itu, pikiran saya itu acaranya hanya untuk anak-anak lah gitu kira-kira. Ya insya Allah gitu. Begitu acaranya di live dan besar begini, grogi juga saya mau ngomong apa. Jadi Bapak Ibu, saya bersyukur betul menjadi bagian dari MAN PK, MAPK. Saya sebagai alumni MAN PK yang angkatan terakhir diasuh Ustaz Nawawi, Pak Syatibi, Pak Jarod, dan kemudian ditakdirkan oleh Allah menjadi guru di MAN 1 dan juga dipasrahi untuk mengelola MAN PK, maka saya betul-betul bersyukur karena ada kesinambungan di situ. Maka ketika saya dipasrahi itu, saya sering ceritakan kepada anak-anak, kepada teman-teman alumni, teman-teman MAN PK yang masih aktif itu, MAPK jilid pertama. Karena bagi kami, mereka-mereka menjadi inspirasi. Setidaknya apa yang saya lakukan itu mungkin terinspirasi dari doanya Nabi Ibrahim. Jadi ketika beliau
mohon pada Allah, waj'alni lisana syidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang datang setelahnya. Nah, saya mencoba melihat teman-teman alumni MANPK jilid pertama itu sebagai inspirasi bagi MANPK jilid kedua. MAPK yang direvitalisasi tahun 2017 kita sebut sebagai MAPK jilid 2 ya, yang mudah-mudahan jejaknya itu betul-betul bisa mengikuti keberhasilan dari MAPK jilid pertama. Meskipun kita sebut MAPK, kita jangan berkecil hati ya teman-teman, yang ya antara MAPK sampai MAPK lagi itu ada prodi agama. Ada MAK, ada prodi agama. Kalau disebut begitu kan bukan bagian dari situ, masa gitu kan Mas Torik gitu ya. Karena Mas Torik itu bukan alumni MANPK, bukan alumni MAK, tapi alumni prodi agama. Tetapi secara ruh kejiwaan saya kira sama. Baik MAPK jilid pertama, MHK, kemudian diteruskan program keagamaan, kemudian MAPK kembali, saya kira itu jalurnya tetap satu, genealogi keilmuannya sama. Nah, karena itu kita bersyukur kesinambungan MAPK, MAK, jurusan agama, kemudian lahirnya MANPK kembali, ini satu mata rantai sejarah yang perlu kita catat, kita resapi, tetapi di situ ada ketersambungan intelektual, ketersambungan banyak hal. Nah, Bapak Ibu dan juga Ustadz-Ustadz yang kami tatimi, yang kami muliakan, apa yang kami ceritakan kepada teman-teman alumni, teman-teman MANPK saat ini saya kira lebih sebagai mencoba mengambil inspirasi dari pendahulu-pendahulu kita. Dan memang saya kira kehidupan itu modelnya memang jalinan inspirasi. Jalinan inspirasi. Ketika tadi saya sebut Nabi Ibrahim berdoa, waj'alni lisana syidqin fil akhirin. Jadikanlah aku sebuah tutur kata yang baik kepada orang-orang setelahku. Saya maknai bahwa di situ itu ada inspirasi yang terus digulirkan. Dan kita tahu Nabi Ibrahim itu setiap tahun didoakan orang. Didoakan orang, disebut-sebut kebaikannya, dan kita juga berharap begitu. Ketika di MANPK sekarang, saya sering sebut Prof. Nurhaidi Hasan, Prof. Mudofir Abdullah, dan juga alumni MANPK yang lainnya. Itu lebih sebagai upaya untuk menginspirasi. Karena menurut kami, menurut saya, kehidupan itu inspirasi yang tidak pernah terputus. Kita harus berupaya untuk terus-menerus membuat inspirasi kebaikan. Bukan hanya pada masa kita saat ini ada, tetapi juga nanti ketika kita sudah tidak ada. Kebaikan kita masih akan disebut orang, karena inspirasi kebaikan tadi terus bergulir. MAPK ini juga bagi saya sangat membanggakan, dan ini menjadi jalan untuk mobilitas vertikal bagi saya. Jadi seperti yang diceritakan Prof. Mudofir Abdullah itu agak-agak mirip dengan saya. Jadi saya dari desa, bahkan dulu saya orang tua itu tidak boleh sekolah karena oleh orang tua itu gowo sekolah. Sekolah juga tetanggamu itu yang sarjana pada nganggur gitu. Karena waktu itu orientasi orang tua memang tidak begitu. Tetapi alhamdulillah ketika ditakdirkan bisa sekolah di MAN 1, di MANPK, itu menjadi pintu pembuka untuk jalan yang lebih panjang lagi. Dan ketika lulus dari MAN 1 dulu, MANPK itu juga bingung. Teman-teman sudah pada meneruskan ke Mesir, ada yang meneruskan ke UIN, ada yang kemana-mana. Saya nggak berani daftar kemana-mana. Karena teringat nanti akan biayanya dari mana. Kira-kira biaya kuliahnya dari mana. Alhamdulillah, bersamaan dengan itu, UII buka program pesantrenisasi, pesantren unggulan. Dan semua dibiayai. Ini juga saya akan ceritakan sedikit program pesantren unggulan itu kaitannya dengan MANPK. Ternyata penggagasnya itu sama. MANPK itu digagas pada masa Kementerian Profesor Munawir Sazali, Menteri Agama, tapi dirjennya waktu itu adalah Prof. Zaini Dahlan. Dan Pak Zaini Dahlan ketika menjadi rektor UII, kemudian membuat pesantren unggulan yang ternyata di angkatan pertama, angkatan saya itu, di situ melting pot dari alumni MANPK. Angkatan kami di pesantren UII, itu ada MANPK Jember, ada MANPK Mataram, ada MANPK Ciamis, ada Padang Panjang, ada Makassar, Jogja sendiri.
hampir keseluruhan santri di Man 1 itu santri dari Man PK. Dan ini hadir juga, ini ada alumni Man MAK yang juga pesantren UWI, ada Mas Zainal Arifin ya. Mana Mas Zainal Arifin mana ini? Hadir Mas. Mas Zainal Arifin ini hakim, beliau hakim sekarang di mana Mas? Bantul ya? Atau sudah pindah? Enggak dibuka maksudnya. Ya, Mas Zainal Arifin ini alumni MAK. Sekarang di Mahkamah Agung. Oh, di Mahkamah Agung. Masya Allah, sudah naik ya. Masya Allah. Ini alumni kita, alumni MAK tahun 99 Mas ya. Tahun 99, kemudian masuk ke pesantren UII di Fakultas Hukum, sekarang di Mahkamah Agung. Saya kira ini luar biasa di alumni kita di Man 1 ini, di prodi agama kita ini luar biasa, dan dengan hikmah silaturahmi bisa terdeteksi. Nah, saya kembali ke Prof. Zaini Dahlan tadi. Ternyata beliau membuat terobosan yang luar biasa. Di level madrasah aliyah ada Man PK, kemudian di level perguruan tinggi beliau membuat pesantren UII. Dan itu menjadi melting pot-nya Man PK waktu itu. Saya bersyukur bisa berada di dua lembaga itu. Sekarang juga sudah berada di situ juga, dan Mas Zainal juga saya kira bersyukur itu menjadi bagian dari dua lembaga yang sangat baik di Man PK dan juga pesantren. Tapi apa yang saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, bahwa saya kira ketika saya menceritakan alumni-alumni yang lainnya sudah berhasil itu lebih sebagai inspirasi kepada adik-adik semuanya. Dan alhamdulillah saat ini alumni Man PK kita yang tahun 2020 ini lulus, ada dua yang meneruskan di pesantren UI ya Mas. Ada hadir Mas Rifki Abiyu, ini keterima di Fakultas Hukum International Program, dan juga ada Mas Abdul Aziz, itu di International Program yang Fakultas Syariah. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga menjadi pastilah. Saya kira memang betul yang dikatakan Prof. Muzafir tadi, alumni Man PK saya kira sebaiknya menyebar ke berbagai bidang studi, gitu, bidang studi, tidak melulu di jurusan agama, meskipun memang COVID di awalnya. Kalaupun mau menyeberang dia diperbolehkan seperti Mas Zainal Arifin ini dari MAK, kemudian nyeberang ke Fakultas Hukum dan sekarang menjadi hakim di Mahkamah Agung. Ini luar biasa karirnya, masih sangat muda tapi di Mahkamah Agung. Dan ini fenomenal sekali. Mas Zainal Arifin ini pernah menghakimi, mengubah status kelamin siapa itu Mas Nenek Sulit Darmo itu. Iya. Sulit Darmi. Sulit Darmi. Sulit Darmi menjadi Sulit Darmo. Ketika dia menjadi hakim di Pengadilan Negeri Bantul, ada seorang yang kasusnya itu dia dari kecil berkelamin ganda, unsa gitu ya, unsa. Dan menariknya, amar-amar putusan yang dikeluarkan Mas Zainal Arifin ini itu mengutip banyak kitab fikih yang itu jarang sekali dilakukan oleh hakim-hakim negeri. Ini saya kira kelebihan mereka yang menjadi hakim negeri. Ini luar biasa. Dan juga ada alumni MAK kita saat ini yang menjadi ketua pengadilan negeri di Mas Siap itu di mana, di Sabang ya, di Sabang ya. Negeri Sabang. Nah, Bapak Ibu, jadi ini saya kira satu, bahwa kakak-kakak kelas kita yang sudah berhasil tadi, utamanya kepada adik-adik semuanya, itu hendaknya menjadi inspirasi. Bukan saja keberhasilannya sekarang, tetapi bagaimana beliau itu bisa meraihnya. Saya kira tidak lepas dari usaha-usaha yang kalau kita sebut ada usaha lahiriah dan ada usaha batiniah ya. Yang kedua yang tidak kalah penting, saya kira ikatan kita itu ada satu ikatan yang tidak pernah putus, yaitu ikatan doa. Kita sangat yakin bahwa keberhasilan dari yang kita sebut tadi itu antara lain pasti karena doa dari para ustadz kita, pengasuh-pengasuh kita, guru-guru kita. Dulu pernah ada satu murid yang sore-sore hari, ini sering saya ceritakan juga, sore-sore hari itu datang ke Man 1 untuk ketemu, Ustadz, saya mau ketemu, saya minta doa, saya mau membuka usaha.
Dia datang dari Wonosobo, jauh-jauh dari Wonosobo itu hanya untuk saya mau buka usaha, pengelolaan kayu, minta doanya. Habis itu dia pulang. Jadi dari Wonosobo ke Jogja itu hanya untuk minta doa, kemudian balik lagi ke Wonosobo. Dan saya kira ini penting sekali apa yang dilakukan seperti Mas yang saya ceritakan tadi itu. Bagaimana ketersambungan doa itu tidak pernah terputus. Dan ini saya kira juga hubungan yang dari zaman Nabi sampai dengan sekarang dan ila yaumil qiyamah itu tidak akan pernah terputus. Nabi mendoakan sahabatnya, sahabat mendoakan tabi'in, tabi'in mendoakan tabi'in, dan seterusnya. Dan itu imbal balik. Sahabat pun juga mendoakan Nabi. Sampai di ila yaumil qiyamah, saya kira hubungan doa guru murid ini hubungan yang tidak akan pernah terputus. Nah, karena itu kepada santri-santri semua yang masih aktif juga maupun yang sudah alumni, ini kami mengajak gitu saya kira untuk terus menyambung dengan doa ini. Kita sangat yakin bahwa tersampainya kita kepada posisi kita saat ini, baik yang masih sedang dalam proses maupun yang sudah prosesnya agak panjang ya, ini saya kira tidak akan lepas dari doa-doa dari orang-orang yang hebat-hebat, yang guru-guru kita tadi. Nah, ini dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama kaitannya dengan bagaimana kita terus memberikan inspirasi kebaikan tadi dengan cara kita menceritakan kebaikan-kebaikan tadi. Kalau saya di kelas itu sudah menceritakan alumni MPK yang lama gitu, anggap saja itu bagian dari lisana syudqin fil akhirin tadi. Ya. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah bagaimana ketersambungan doa itu tidak pernah terputus. Saya pernah mendengar bahwa kekuatan doa itu ada 3 jalur. Doa kita sendiri kepada Allah, kemudian doa orang lain kepada kita, dan doa kita kepada orang lain. Jadi 3 kekuatan, 3 jalur doa tadi saya kira satu kekuatan yang bisa menembus arah Allah. Ya. Karena doa kita kepada orang lain juga hakikatnya doa kita untuk diri kita sendiri. Nah, apalagi kalau kita mungkin pernah lihat hadis gitu ya, bahwa doa kepada orang yang tidak tahu kita doakan, doa yang kepada orang yang dia itu tidak tahu kita doakan. Guru-guru kita sangat yakin itu mendoakan kita meskipun kita tidak tahu bahwa beliau mendoakan kita. Tapi doa-doa yang didoakan ketika kita tidak tahu yang mendoakan itu malah justru doa-doa yang mustajab. Nah, begitu juga kita ketika kita mendoakan guru kita, meskipun mungkin guru kita tidak mendengar doa yang kita katakan itu insya Allah menjadi doa-doa yang mustajab. Nah, saya kira para santri semuanya, saya tidak akan banyak menyampaikan ya. Hanya 2 hal itu saja, bagaimana kita terus menyambung doa kepada guru-guru kita, kepada teman-teman kita, dan juga kepada nanti seterusnya. Karena ketersambungan doa ini tidak akan pernah terputus. Yang kedua, mari kita terus menginspirasi kebaikan, ya, bagaimana Nabi Ibrahim yang berdoa tadi ya, untuk terus menjadi inspirator kebaikan. Dia berdoa, waj'alni lisana syudqin fil akhirin, jadikanlah aku ini sebagai buah tutur kata yang baik bagi orang-orang sebelahnya, itu kita maknai sebagai orang yang terus menginspirasi kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya, prodi agama ini semuanya menjadi inspirator kebaikan dimanapun berada. Saya kira itu saja Mas Torek yang kita sampaikan, saya nggak perlu banyak-banyak. Mohon maaf sekali, dan sekali lagi di kesempatan kali ini saya juga menyampaikan Alhamdulillah minawamikum kepada guru-guru kami semuanya, Ustaz Nawawi, Pak Sayuti, dan juga Bapak-Bapak semuanya, alumni-alumni kakak kelas, ada Mas Priyanto ya, yang hadir juga alhamdulillah ini dari Pengadilan Agama Ketapang ya, yang saat ini bertugas di Pengadilan Agama Ketapang. Ada Mas Solehuddin ini tadi agak pangkling saya, jenggotnya makin panjang ya. Yang lain-lainnya, terima kasih semuanya, mohon maaf segala kesalahan. Nasrullah yang makin panjang juga jenggotnya ini ya. Terima kasih semuanya, mohon dimaafkan, mohon ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Suyanto atas mauidhah syawalannya, hikmah syawalannya yang telah disampaikan.
Untuk acara yang selanjutnya adalah doa syawalan yang ini akan dipandu dan dibimbing oleh guru kita bersama Ustadz Muhammad Nawawi. Kepada Ustadz Nawawi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afatid da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam. Wa nas'aluka imanan qawiyan maqbulan fil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamati wa na'udzubika minal kufri wasyirki wadh-dhalalati wal fisqi wan nifaqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al akhir kalamina indan tihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma qulna wal muslimin dan seluruh keluarga besar MAN Yogyakarta 1 minasyaqawati ila sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minal azabi ilar rahmah wa minal dhunubi ilal maghfirah wa minal isaati ilal ihsan wa minal khawfi ilal aman. Wa minas sukhti ilar ridha wa minal ghuflati ilal ibadah wa minal fatrati ilal ijtihad wa minal khudlani ila taufiq wa minal bid'ati ila sunnah wa minal jawri ilal adli. Allahumma inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amal bit taufiq wa ala jami'i dzalika bi lutfikal mufdha ila ridwaka al munha ila jannatika al mashub dzalika bin nadri ila wajhikal karim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala
wa darki syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahis syafi. Bismillahis syafi. Bismillahis syafi. Bismillahil kafi. Bismillahil kafi. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahil mu'afi. Bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru syai'un fil wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana umurad dunya wal akhirah wa hassil maqasidana maqasidad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Nawawi MSI yang telah memandu kita semua dan mendoakan kita semua untuk doa syawalan. Sampailah kita kepada penghujung acara syawalan virtual Prodi Agama Man 1 Yogyakarta pada malam hari ini. Saya selaku yang diberi amanah untuk menjadi moderator dan sekaligus pembawa acara, banyak kurang lebihnya salah kata dan kekeliruan. Secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Secara pribadi pun saya mengucapkan selaku alumni Prodi Agama Man 1 Yogyakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru yang telah membimbing kami semua. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.